Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan yang sebagian besar kali ini adalah dari mahasiswa, begitu ya. Dalam sebuah conference yang dipersembahkan oleh AACE, yaitu Asosiasi Akademisi Ekonomi Kreatif, yaitu adalah organisasi yang terdiri dari dosen ekonomi kreatif yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Festival Boys yang ke-9. Di gelaran hari ketiga, hari terakhir Festival Boys ke-9 atau yang biasa disebut Femix. Ini rangkaian yang berjalan dari hari pertama hingga hari terakhir ini sangat luar biasa. Sampai nanti di puncak acara nanti malam. Dan kali ini bersama-sama kita di dalam auditorium lantai 7 gedung MCC, sebuah gedung yang istimewa. Ini akan memunculkan satu manifesto yang nantinya bisa dibilang menjadi sebuah ikatan janji dan kesepakatan antara pelaku ekonomi kreatif, kemudian rekan-rekan akademisi dan mahasiswa untuk sama-sama saling menjaga proses ekosistem para pelaku ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi. Baik, sudah bersama kita narasumber yang luar biasa dan juga moderator yang sangat istimewa juga ya. Karena sangat sabar dalam membimbing. Saya perkenalkan dulu, ada narasumber kita, ada Teh Tita. Teh Tita ini adalah, saya lupa karena panjang banget. Nanti biar Teh Tita yang cerita langsung ya. Yang jelas beliau ini datang jauh-jauh dari Bandung untuk hadir di Femix. Untuk menjadi bagian dan menjadi saksi pergerakan media art ekosistem. Dan juga nanti akan dipandu oleh moderator yang istimewa. Ini juga salah satu penggerak ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Ada Pak Amar Alfabet. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Karena waktu kita sangat terbatas dan banyak sekali hal yang akan kita lakukan bersama pada siang hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita pada siang hari ini. Pak Amar, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini banyak dari teman-teman mahasiswa ini. Selamat datang Mas Deta. Yang terhormat Ketua AACE Pak Yan Watukelis Saifuddin. Yang terhormat Teh Tita, narasumber kita. Bapak Ibu dosen, Bu Sartika, Bu Rani, Pak Wiyata, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita itu akan mendiskusikan ya terkait sebuah kesepakatan mungkin ya untuk Kota Malang. Nah, kita akan membicarakan sebuah kesepakatan untuk Kota Malang dalam bentuk manifesto yang di situ akan dikawal ini oleh Teh Tita langsung. Saya akan memperkenalkan tentang Teh Tita ini, Teh Tita Larasati. Beliau saat ini juga sebagai komite eksekutif Komite Indonesia Creative City Network. Ada yang tahu ICCN, Indonesia Creative City Network? Nah, ini adalah sebuah organisasi jejaring kota kreatif di Indonesia, teman-teman. Coba sambil di browsing ya. Nah, jadi nanti kalau kita diskusi bisa saling nyambung ini ya. ICCN itu punya peran besar terhadap pengembangan kota-kota kreatif di Indonesia. Di mana harapannya nanti Indonesia ini ketika sudah menyanangkan sebagai backbone, salah satu backbone pengembangan ekonomi kreatifnya adalah ekonomi kreatif, itu benar-benar terarah. Dan kalau melihat rencananya pemerintah saat ini, bahkan nilai ekonomi yang dibangun oleh ekonomi kreatif itu sampai ke 9% dari total ekonomi di Indonesia. Jadi ini sangat gede sekali teman-teman.
Kemudian beliau juga adalah focal point Bandung City of Design. Jadi kota kreatif di Indonesia salah satunya yang sudah pertama kali bahkan mungkin ya tadi ya adalah Bandung ya. Oh yang kedua itu adalah Bandung teman-teman. Kenapa kok kota kreatif dunia itu penting dan punya dampak besar, nanti akan diceritakan oleh Tita juga. Jadi beliaulah yang menjadi orang atau wajahnya tentang bagaimana kota Bandung ini dibentuk menjadi kota kreatif dunia tersebut. Kemudian beliau juga dosen peneliti Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Nah ini dosen yang sangat internasional teman-teman, karena jejaringnya bagaimana berperan, jadi main di internasionalnya banyak, jadi bercakap-cakap di dunia internasional itu luar biasa, di level tertinggi di dunia. Kemudian beliau juga Dewan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kreasi Jabar. Jadi kalau di Provinsi Jawa Barat itu ada Komite Ekonomi Kreatifnya. Nah beliau adalah juga Dewan Pengarah Ekonomi Kreatif di Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Beliau juga Dewan Pakar Ekonomi Kreatif Kota Bandung, juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, anggota Global Creative Economy Council. Wih, banyak teman-teman. Nanti kalau tak lanjutin tidak selesai. Nah, mungkin sedikit gambaran tentang narasumber kita berikutnya teman-teman. Beliau akan menyampaikan tentang gambaran kenapa kok kita Kota Malang perlu bersepakat. Dan menyepakatinya bukan berarti hanya dituliskan, tapi sama-sama bergerak mengambil peran masing-masing. Dan di hari ini kita coba mendiskusikannya, peran apa aja yang memungkinkan, mana aja yang harus kita kuatkan gitu ya, menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, mungkin sebelum ke Teh Tita ini harusnya ada sambutan dulu dari Ketua AACE, Pak. Oh langsung aja. Pak Ian Watukelis mohon memberikan arahan. Oh ya, nggak apa-apa menyapa 5 menit. Pak Ian, silahkan Pak Ian. Tepuk tangan untuk Pak Ian. Beliau adalah ketua pertama pendiri Asosiasi Akademisi Ekonomi Kreatif Kota Malang. Waktu dipersilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang saya hormati para hadirin yang sudah menyempatkan hadir, dan juga yang amat saya apresiasi Bu Tita yang sudah menyempatkan hadir di tempat kami dan Pak Amar. Ini sebenarnya memang kami itu mendirikan AACE ini untuk menangkap peluang dari atau kebutuhan dari MCC ini sendiri yang mulai digaungkan pada tahun 2021 Bu. Jadi dengan konteks ada yang bilang pentahelix, hetahelix, tapi dua-duanya akademisi ini memang perlu diinikan. Kalau di Bandung saya kira kampus seperti ITB atau Unpad itu sudah punya peran penting di industri kreatif itu sendiri. Tapi di Malang ini kita masih dalam proses bertumbuh Bu. Jadi mohon bimbingannya juga nanti gimana peran akademisi ini. Kita juga sudah beberapa riset dan juga pengabdian masyarakat dari dosen itu sendiri sudah kita elaborasikan dalam sistem ekonomi kreatif itu sendiri dengan wadah MCC ini sendiri. Dalam hal ini ada sebuah milestone yang dalam tahun ini merupakan tonggak dari perkembangan ekraf di Kota Malang, yaitu dengan adanya program Doorsier ini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan sempurna, dengan support dari berbagai pihak, tentunya juga akan memberikan warna bagi aktivitas akademik di Kota Malang ini sendiri. Perlu Ibu ketahui, kita ketahui bahwa di Malang sendiri ini meskipun kota kecil Bu, mahasiswa itu ada 300.000 lebih, kampus sekitar 50 sekian. Gitu. Jadi terasa sekali waktu pandemi dulu sepi sekali
kampus ini. Sehingga saya kira dengan banyaknya generasi muda ini, ekonomi kreatif harusnya menjadi sektor yang promising untuk bisa kita tumbuhkan. Saya kira demikian dari saya untuk mempersingkat waktu, Pak Amar. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk bisa membawa Kota Malang mendunia ini berhasil dengan sempurna. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Yan, Ketua Asosiasi Akademisi Ekonomi Kreatif Kota Malang. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Tita mungkin bisa memberikan gambaran tentang kota kreatif dunia, perbandingan dan kota kreatif dunia 2.0. Ya, mungkin ya. Seperti apa? Monggo Bu, waktu dipersilakan. Matur nuwun Mas Amar, boleh sambil jalan-jalan. Sama ini ya, tolong slide-nya. Sama nanti kalau nggak salah jam 2 siang kita harus mengheningkan cipta. Karena ini Hari Pahlawan, jadi berapa menit sih Mbak Sartika? Berapa menit mengheningkan cipta? 2 menit. Nanti diingatkan kalau sudah jam 2. Oke, sambil nunggu slide ya, saya nggak naik-naik karena nanti malah jeblok. Selamat siang semua, seperti sudah dikenalkan oleh Mas Amar. Saya memang dosen di ITB, tapi saya juga banyak main ke komunitas, terus di organisasi. Dan ini semuanya tadi yang saya kasih ke Mas Amar untuk dibacakan ya. Saya dosen, iya, saya dosen desain produk industri di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Jadi saya di sana S1, saya lanjut S2 ke Desain Academy Eindhoven, masih Industrial Design di Belanda. Lalu saya lanjut S3 ke Delft University of Technology. Saya di sana masih ngambil, pokoknya semua S1, S2, S3 saya itu tentang sustainability. Jadi waktu S3 saya Industrial Design di awal, tapi nggak bisa lanjut karena nggak ada sponsor buat proposal. Saya lanjutnya ke malah Civil Engineering and Geoscience. Tengah-tengah jalan saya pindah ke Urbanism and Architecture. Tapi semuanya tentang sustainability. Nah, jadi ini seperti tadi Mas Amar bilang ya. Pertama, sebagai warga Malang kita sepakat dulu nih. Kalau Malang tahun depan mau mengajukan diri menjadi anggota Kota Kreatif UNESCO, kita semua harus tahu. Jadi kita semua harus sadar bahwa ini ada potensi yang akan diakui sama dunia internasional di bidang kreativitas kita. Nah, di Malang konsensusnya kemarin adalah sebagai kota media art. Sementara masih banyak diskusi ya, emang media art apa sih gitu. Tapi intinya tuh adalah percampuran antara art, teknologi, science dan innovation. Jadi bagaimana Malang mengekspresikan sektor itu dan bagaimana dia akan bisa jadi kontribusi ke kotanya, ke kesejahteraan warga dan sebagainya. Nah, yang akan saya bahas di sini sebenarnya cuma contoh sudut pandang bagaimana dulu Bandung mengajukan dosiernya. Dosier itu formulir lah borang yang harus diisi untuk dikumpulkan ke UNESCO sama bandingan dengan kota-kota lain. Ini saya akan cepat aja karena slide-nya ada 192 ya. Jadi ini saya silakan next dulu. Bluffing dulu dikit. Next. Nah ini yang penting gini, kalau di dosier itu pertama kali ditanya adalah apakah kamu tahu dirimu siapa? Kamu tahu nggak Kota Malang itu siapa? Jadi identitas Malang tuh kayak apa sih? Nah jadi kita tampilkan dulu karakternya Bandung. Kenapa Bandung banyak anak muda? Kenapa Bandung jadi pusat R&D? Ini karena kan banyak kampus, ada 120-an kampus dan pusat riset, ada 12 industri strategis nasional di Bandung, terus emang kotanya sejak tahun 30-an jadi tempat favorit, makanya mirip dengan Malang ya, masih banyak bangunan kolonial, bangunan art deco, karena dulu orang Belanda senangnya tinggal di sini karena masih sejuk dulu. Dan ada dari 120-an kampus itu, 14 kampus itu memuat jurusan kreatif, ada budaya, desain, seni, arsitektur dan sebagainya. Nah, kita jadi sadar bahwa anak muda di Bandung lah, beberapa tuh banyak banget ya, anak muda yang datang ke Bandung untuk kuliah, itu kan pasti
Kalau kuliah kan 3 tahun, 4 tahun. Mereka kan pasti butuh tempat ngumpul, nongkrong, bikin tugas, eksis. Nah, anak muda ini yang mau nggak mau membuat dinamika kota Bandung itu sendiri. Next. Dan lagi-lagi kalau kita bicara city branding ya, Malang pasti sudah punya juga city branding. Tapi city branding kan bukan berarti logo. City branding adalah lebih dari logo. City branding itu adalah kita petakan dulu nih 2V, 2P-nya kota apa. Jadi ada kita bicara personality, positioning, value sama vision. Nah ini mencapai si kata-kata itu juga kan kita butuh rembuk bareng dengan berbagai pihak dan sebagainya. Akhirnya kita sepakati city branding Bandung adalah yang sekarang kelihatan tuh .bdg. Jadi itu kita sepakati sebagai semangat Bandung ketika kita bilang dulu kan zamannya .com gitu ya. Waktu kita mau bikin .bdg beneran, ternyata kalau daftar beneran tuh mahalnya minta ampun, terus harus minta izin ke Amerika. Ngapain gitu, yaudah kita pakai aja .bdg untuk branding dengan semangat bahwa di depannya itu kita bisa naruh apapun, bisa naruh tita.bdg, desain.bdg, heritage BDG, apapun itu. Di depan kita punya identitas masing-masing, tapi .bdg inilah yang menyatukan kita bahwa siapapun kita, apapun kita berkarya, nanti juga anak Bandung juga yang memanfaatkannya juga. Jadi itu intinya. Next. Dan kita juga tahu ketika kita bicara, ini kita masukkan juga ke dosier ya waktu Bandung mengajukan, bagi kita Ekraf itu bukan cuman transaksi barang dan jasa kreatif aja, tapi Ekraf itu adalah ekosistem di mana kreatornya sampai R&D-nya itu masuk ke dalam rangkaian proses tadi. Jadi kayak gini nih, ada human resource, ada product market, semuanya ada di Bandung. Jadi nanti Malang juga bisa bilang gitu kayak ekosistem Ekraf adalah ini. Nah semua elemennya tuh ada di Malang, ekosistemnya sudah lengkap. Produknya ada, tempat jualannya ada, konsumennya ada. Meskipun tadi saya dengar di perbincangan sebelumnya ya, daya beli kurang. Bandung juga daya belinya nggak sehebat Jakarta misalkan. Tapi ada gitu, tinggal kita cari niche marketnya aja. Lanjut. Nah ini adalah sebagian dulu pendiri dari Bandung Creative City Forum. Ketika tadi saya sebut Bandung itu dibentuk oleh anak-anak mudanya. Oleh gerakan anak mudanya yang kalau nggak puas lihat kotanya, nggak usah nunggu siapa-siapa, jangan nunggu pemerintahnya bikin atau nunggu orang lain ngasih duit, kerjain aja sendiri. Jadi kita banyak bikin prototyping. Oh ya, kita off dulu 2 menit, kita mau ngecek. Jadi ini orang-orang pernah muda ya. Ini waktu itu kita bikin Bandung Creative City Forum tahun 2008. Karena waktu itu kita banyak melakukan aktivasi yang mungkin orang sekarang bilangnya ini vandalisme ini karena nggak minta izin nih.
toto bikin tempat sampah, toto bikin taman bagus, toto bikin apapun itu, yang kita buat adalah sebenarnya prototipe solusi kota. Jadi itu argumen kita ketika ada rekam jejak sejak tahun 2008 sampai ini harusnya diterusin lagi ya 2000 sekian, kita masih melakukan itu karena dengan adanya prototipe tadi, akhirnya pemerintah sama warga bisa mengalami atau experiencing, enak juga ya kalau punya public furniture, enak juga ya kalau tamannya bersih kayak gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Saya ketua Bandung Creative City Forum yang ketiga, ketua pertamanya itu Kang Emil, ketua keduanya Kang Vicky Satari, saya ketua ketiga, sekarang ketua keempatnya Kang Adi Panuntun yang sering bikin video mapping. Lanjut. Kita juga punya konsep bahwa apapun yang dilakukan oleh komunitas untuk menggerakkan kota itu pasti berdasarkan framework ini. Jadi semua gerakannya berdasarkan design thinking, yang artinya kita nggak cuma ngomong konsep, tapi dibikin jadi produk beneran, prototype. Terus kita menganggap kota adalah sebuah entitas organik. Kota itu kan sangat organik ya, kayak badan manusia aja, dia punya pusat berpikir, jalur untuk mendistribusikan energi, terus punya tempat buangan, punya memori, sama kota juga gitu. Jadi kalau kotanya sakit, kalau ada daerah tubuh yang salah, yang kita lakukan sebagai komunitas adalah menusuk jarum kreativitas. Kalau titiknya benar, kalau dilakukan berulang dengan konsisten, harapannya kan badannya sembuh ya. Nah makanya itu yang kita lakukan dengan aktivitas tadi, urban akupuntur. Terus kita lakukan dengan melibatkan waktu itu, ini masih pentahelix, sekarang kita udah bilang hexahelix. Yang keenam adalah agregator dalam tahapan connect, collaborate, dan commerce. Lalu dari situ keluarlah yang 3 lingkaran berwarna itu. Yang kita ajukan ke UNESCO adalah kekuatan Bandung adalah pada people, place, dan ideas. Karena kita tahu sadar banget Bandung nggak punya sumber daya alam. Jadi sumber daya Bandung yang paling berharga itu manusianya. Banyak anak muda, banyak kampus, dan sebagainya. Place adalah tempat itu sendiri karena Bandung skalanya enak untuk cepat ketemuan, bikin bisnis dan sebagainya. Dan ideasnya karena tadi ada gerakan yang nggak pernah berhenti karena anak mudanya nggak pernah cepat puas ya, selalu bikin ini itu. Nah si people place ideas ini kita pegang terus sampai di akhir dosier pun masih kita sebut sebagai faktor utama, jadi kita tetap konsisten. Lanjut. Ini cuma contoh-contoh bagaimana tadi gerakan-gerakan yang saya sebut ya, itu bentuknya kayak apa. Jadi misalkan ini kita bikin prototipe intervensi ruang publik. Kita mau bikin taman yang bagus, terus isu sungai yang berpolusi kita jawab dengan river cinema dan seterusnya. Kita pengen punya bike sharing, bikin aja dulu sampai pemerintahnya lihat, oh gini caranya gitu. Lanjut. Dan ini gerakan oleh komunitas yang kebanyakan juga orang Bandung itu kalau jadi dosen nggak pernah dosen aja kayaknya. Tapi dia dosen dan komunitas, dosen dan aktivis, dosen dan sebagainya. Jadi kita juga banyak mengerahkan mahasiswa nih. Sekalian aja, jadi ada kelas saya, mahasiswa kita ajak berkegiatan sebagai bagian dari nilainya dia nanti. Mau dinilai nggak? Ayo ikut. Nah makanya ini banyak tenaga untuk ini. Kita juga bikin prototipe untuk sebagai eksperimen sosial ya, untuk gerakan menyelamatkan hutan, bikin public transport itu yang angkot itu lebih menyenangkan. Lanjut. Dan juga kita bikin ada kawasan di mana ada pabrik tekstil, bikin banyak polusi, warganya jadi stres ya karena lingkungannya jelek dan sebagainya. Kita bikin gerakan sampai akhirnya jadi kita naruh cap.bdg itu kayak ngecap daerah yang sudah kita intervensi, tapi di mana dia mencerminkan jenis kreativitas Bandung itu ya seperti itu. Cerita lebih dalam ini bisa lebih banyak lagi, cuman kita next dulu. Next. Nah ini setiap tahun, karena gini kalau kita terus-terusan punya jarum ditusukin ke orang, sementara si orangnya juga kena akibat eksternal lain yang dia nggak bisa nolak ya, percuma jarumnya. Akhirnya kita bilang ya udahlah, kita harus bikin pemerintah agak mikir terbuka gitu. Tapi mana mungkin kita maksa ASN yang mikirnya pasti birokratis untuk kreatif. Akhirnya mulai 2013 kita bikin design action namanya.
sebenarnya design thinking workshop, tapi harus ngajakin pemerintah yang punya kuasa anggaran dan kuasa program. Jadi ini workshop ini berjalan sekitar 2-3 hari, dijalankan proses design thinking. Setiap meja ini dikasih tema yang konkret. Ini mikirin angkot, ini mikirin anak sekolah, ini mikirin pasar, dan seterusnya. Nah di meja ini harus ada stakeholder langsung. Jadi yang mikirin pasar ya PD pasar di situ, ada asosiasi pedagang, ada komunitas dan sebagainya. Yang ini mikirin PBDB misalkan ya, pendaftaran anak SMA harus ada kepala sekolah, harus ada anak SMA gitulah. Jadi di akhir workshop kita tampilkan prototipe solusi kenapa kebijakan ini nggak jalan. Terus ngejalaninnya gimana biar enak. Dan yang namanya design thinking itu kan harus gembira ya. Dan prototipenya harus dalam bermain peran, pakai prototype model dan sebagainya. Nah ini berlangsung secara rutin tahunan dan kita lihat pertama kali kan dilakukan 2013, terwujudnya itu baru 2016. Jadi waktu itu 2013 temanya urban mobility, tapi baru terwujud 3 tahun kemudian karena selama itulah pemerintah harus punya waktu untuk ngajuin anggaran, disetujui DPR dan seterusnya. Tapi sebelum 3 tahun itu teman-teman yang di meja yang sama kan udah ngerti nih komitmennya kemana. Jadi mereka duluan yang ngerjain sampai nunggu pemerintahnya bikin. Ini adalah untuk menggantikan yang namanya musrembang. Kalau teman-teman pernah dengar mungkin pemerintah tuh setiap 5 tahun pasti pengumuman dulu nih kita mau ngapain 5 tahun ke depan. Ada pertanyaan, paling ada asosiasi yang kasih pendapat, tapi kita nggak pernah tahu pendapatnya terus diapain gitu. Nah dengan design action ini kita bisa langsung action, kita tahu mau dibawa kemana pendapat kita. Nah ini karena kita lakukan rutin, ketika tahun 2017 ada pertemuan UNESCO, ini diakui sebagai salah satu penerapan SDG 11 yang best practice gitu. Makanya kita terusin gak pernah berhenti. Lanjut. Next. Terus belakangan ketika sudah ada namanya teknologi, medsos, viral-viral lah gitu ya. Kita alihkan kegiatan bukan lagi militansi perubahan urban, tapi ke arah device. Jadi kita ajak anak mudanya Bandung kan banyak banget ya, 70% anak muda. Jadi kita bikin urban games, sebenarnya pengen ngajakin anak muda untuk menambah empati ke kondisi kota. Terus menambah juga pengetahuan mereka untuk belusukan. Karena kalau enggak kadang-kadang tuh anak sekolah cuman taunya tuh dari rumah ke sekolah, paling ke kafe, ke mall tuh sudah. Tapi dengan adanya game-game ini, mereka akhirnya kita ajak untuk masuk ke kampung kumuh, kampung sempit, nyari masalah lingkungan dan sebagainya. Semua dilakukan dengan menyenangkan, tapi hasilnya nanti balik lagi ke kota. Jadi nanti mereka juga sebagai indikator masalah kota sebenarnya. Lanjut. Nah ini ketika kita nyari ini kenapa Bandung bisa jadi kota desain gitu. Prosesnya adalah UNESCO itu punya 7 klaster, sekarang 8 ya. 7, kenapa kita pilih yang desain? Karena kalau kita lihat tadinya kita punya pilihan mau masuk kota gastronomi atau musik atau apa. Tapi kita pilih desain karena ternyata kalau dilihat-lihat ekosistem desain adalah yang paling lengkap. Di Bandung ada semua. Jadi kalau kita bicara pendidikannya ada, jurnal ilmiahnya ada, terus dosen-dosen profesor ahlinya ada, pameran kelas dunianya ada, produknya dan semuanya ada. Itu tidak bisa kita lakukan dengan sektor lain. Lanjut. Dan kita juga punya konsep tadi yang 3 lingkaran warna-warni tadi. Kalau kita ajukan desain, kita ngambil sudut pandang di mana kita beda dari kota-kota desain yang udah masuk duluan. Kota desain yang udah masuk duluan itu kan kebanyakan dari negara-negara yang sudah sangat mapan ya. Jadi kita nggak bisa ngebalap mereka. Jadi sudut pandang yang kita ambil adalah desain di sini adalah sebagai gerakan grassroots. Lanjut. Dan ini adalah tiga image yang harus dikumpulkan oleh kota ke UNESCO. Image pertama adalah ini, bahwa Bandung dengan segala upaya desainnya sudah diliput majalah kelas dunia, majalah untuk desain lagi. Ini kota-kota di dunia ini pokoknya semua berlomba-lomba pengen diliput sama Monocle. Kita nggak usah ngundang aja mereka yang datang untuk meliput Bandung 2 kali. Jadi ini bisa jadi argumen tadi bahwa ada pengakuan media. Kedua, terus gambar yang kedua yang kita kumpulkan adalah
Next. Kolase dari produk-produk unggulan Bandung. Jadi ada alat musik, ada consumer goods dan sebagainya. Lalu image yang ketiga, next, adalah ruang kota di mana kita mengubah ruang negatif menjadi ruang yang menyenangkan, positif buat warga dan seterusnya. Lanjut, ini yang kita kumpulkan ke UNESCO. Terus, jadi yang kita ambil sebagai sudut pandang adalah bagi Bandung, desain bukan cuma berarti produk yang punya nilai estetik tertentu, yang harganya mahal, tapi adalah sebenarnya desain adalah cara berpikir warganya untuk memecahkan masalah. Bagi kami kreativitas adalah cara mendekatkan, menghilangkan gap antara pemerintah dengan warga, menghubungkan antara kebijakan dengan warga juga. Dan kita memakai prototipe sebagai solusi cepat, karena yang tadi saya bilang ya, bikin aja gitu, nanti supaya bisa dirasain. Dan dengan angle ini, Bandung bisa masuk ke UNESCO dengan sudut pandangnya sendiri tentang desain. Nggak ada sebelumnya kota desain yang masuk pakai argumen ini. Harapannya nanti Malang juga bisa dapat argumen yang membedakan dia dari kota media art yang udah duluan masuk. Lanjut. Oh ini nanti kalau sudah masuk nanti ada kewajiban bagi focal point kota untuk menyusun laporan setiap 4 tahun. Namanya Membership Monitoring Report. Jadi laporan ini sudah ada pakemnya juga. Tapi kita kan masuk bukan berarti hore dapat label, tapi masuk justru harus mulai kerja gitu. Dengan adanya kita di dalam jejaring itu kita udah mau ngapain aja dan apa yang sudah terjadi. Nah ini salah satu contoh report Bandung udah 2 kali masukin report ya, tahun 2019. Lanjut. Lalu kita juga sejak masuk jadi kota desain kita punya Bandung Design Biennale. Tahun depan adalah yang ke-5 kalinya gitu. Jadi karena tahun depan 10 tahun anniversary Bandung masuk kota UNESCO. Lanjut. Lanjut nih ACCN tadi dengan segala kegiatannya. Lanjut lagi. Nah ini sekarang contoh lagi, tadi Bandung sudah, sekarang Ambon. Ketika Ambon masuk ke UNESCO sebagai kota musik, sama kita juga buatkan narasi yang membedakan dia dari kota musik yang udah duluan masuk. Lanjut. Ketika mereka ngambil musik sebagai alat perdamaian, kita juga lihat bahwa ada 2 kota lain yang sudah ngambil musik sebagai alat perdamaian. Kita lihat ada, belum yang ini sih, tapi udahlah. Jadi ada kota Kinshasa itu di Kongo yang memang sudah itu. Nah kalau di Ambon kita ambil ada 3 hal yang menyebabkan mereka menjadi kota musik. Satu adalah musik itu ada di seluruh tahapan hidup mereka. Jadi circle of life. Kedua adalah musik banyak placemaking yang didrive oleh kegiatan musik. Jadi ada tempat-tempat di sekitar di Maluku ya, Ambon itu ada kampung yang ada speaker di mana-mana, ada wilayah yang orang suaranya bariton semua. Pokoknya ada alat musik yang khusus dan sebagainya. Ini yang memperkuat argumen Ambon sebagai kota musik. Yang ketiga sekarang adalah ada harmoni kota itu disebabkan oleh ritme dan melodi dan harmoni. Jadi si urban akupuntur tadi ketika kita bicara tempat berpikir, tempat bekerja dan sebagainya, semuanya terlingkupi oleh musik juga. Jadi next. Jadi untuk Ambon rumusnya ketemunya ini. Ini waktu itu kita lakukan FGD, jadi teman-teman pelaku Ambon dari berbagai pihak, mereka mengajukan kayak kata-kata kuncinya apa aja nih. Ada misalkan soul of music, soul of peace, soulful music, dan seterusnya. Tapi yang menjadi hal utama adalah yang 3 lingkaran lagi tuh. Kalau Bandung kan people, place, ideas. Kalau Ambon, human, soul, music. Jadi yang 3 ini, circle of life, music driven placemaking, sama rhythm, melody, harmony, itu kan membentuk tanda peace tadi, perdamaian. Gitu. Lanjut. Dan mereka berhasil masuk jadi kota musik tahun 2019. Ini cuma kota-kota media art yang sudah bergabung di UNESCO. Ini cepat aja karena waktunya kayaknya udah lebih kurang dari semenit tuh. Lanjut ya kelas 2 di jalan. Yang saya masukkan adalah kota-kota yang saya pernah ke sana ya. Jadi sebenarnya ada lebih banyak lagi kota media art. Tapi ini yang saya pernah ke sana. Jadi Braga udah kemarin. Lanjut Guangzhou. Ini masing-masing mereka punya data yang memang
Malang juga harus bisa provide, tapi juga harus bisa menarasikan nanti Toronto, lanjut Enggian Lebeng, Sapporo. Terus terakhir, dua terakhir ya. Ini sebenarnya satu adalah framework. Ketika tadi Mas Amar bilang ada Indonesia Creative Cities Network. Semua kota yang tergabung di sana ke jejaring kota kreatif Indonesia, kami sepakat bahwa kita selalu kerja pakai framework ini. Ini yang juga dipakai oleh Ambon, dipakai Jakarta, dan mudah-mudahan dan emang dipakai sama Malang untuk nanti mengajukan ke UNESCO. Lanjut. Selama ini pun framework tadi dan kegiatan kita itu nggak cuma kita mainkan di jago kandang, tapi selama ini kami terutama dibantu akademisi juga ya, ikut kontribusi ke buku putih dan rekomendasi kebijakan di platform global. Jadi ada jadi G20, WCC dan sebagainya ketika kita sebut tentang ekonomi kreatif. Nah di sini kita menemukan bahwa dari semua publikasi ini semuanya ngangkat masalah yang dalam kotak merah itu. SDG, informality, inclusivity, inovasi berbasis budaya dan penemuan masa depan dan seterusnya. Lanjut, ini sebenarnya untuk check and balance aja. Selama ini kita lakukan masih relevan nggak? Dan ternyata masih. Nah ini yang tadi Mas Amar juga sebut, sekarang itu kita sudah masuk ke Creative City 2.0. Kalau Creative City versi 1.0 itu adalah ketika kota-kota memanfaatkan kreativitas hanya untuk jualan kotanya. Supaya pengunjung datang rame udah, makanya pakai All of New York, I Amsterdam gitu-gitu ya. Tapi sekarang Creative City 2.0 adalah sebenarnya lebih ke mengkoneksikan diri dengan kota-kota lain. Kita lihat dampaknya gimana. Lalu kalau kita bicara soal kreatif ekonomi 1.0 itu kan bagaimana setiap sektor mengembangkan dirinya. Tapi kreatif ekonomi 2.0 itu lebih bagaimana ekraf itu bisa berkontribusi ke sektor lain. Jadi perubahannya udah ke sana, jadi nanti dosier yang dibuat harusnya mengarah ke sana juga. Bagaimana media art bisa berkontribusi pada sektor perikanan misalkan, atau pertanian atau industri lain dan sebagainya. Lanjut. Kalau ini lebih ke untuk Pemkotnya sih, jadi kalaupun nanti ada sebuah badan ekraf, apa sih yang diurusin kalau kita mau ngomong soal tata kelola ekraf yang baru. Lanjut. Ini terakhir banget, kita juga harus tahu bahwa dalam UNESCO sendiri, di PBB sendiri itu ada perubahan struktur. Jadi nanti kalau kita harus tahu konsekuensinya kalau sudah gabung ke UNESCO, karena gini, tahun 2023 Indonesia itu bilang ke PBB, bikin dong resolusi ekraf khusus. Ternyata proposal Indonesia ini didukung sama lebih dari 50 negara, aklamasi, PBB setuju diketok nih. Oke, kita canangkan ada resolusi namanya Creative Economy for Sustainable Development. Konsekuensinya apa? PBB nyuruh ANTED, lembaga PBB yang ngurusin soal trade, itu untuk jadi leading organization dan setiap negara anggota harus mulai lapor kinerja ekrafnya mulai tahun 2026, setiap 2 tahun. Apa yang diukur, semoga tahun depan kita dapat masukan dari ANTED ya. Karena mereka masih nyiapin framework yang bisa untuk berlaku untuk semua negara. Tapi di bidang lain, UNESCO itu punya namanya Mondial Cult Declaration yang mengutamakan budaya. Nah ini kan terus konsekuensinya akhirnya ke UNESCO Creative Cities Network yang tahun ini di Braga kita menghasilkan Braga Manifesto. Itu ketika kota-kota anggotanya lagi-lagi punya konsensus untuk memasukkan budaya sebagai strategi pembangunan. Nah terus konsekuensinya ke Indonesia gimana? Karena kan kita punya dua hukum yang berbeda, ada undang-undang pemajuan kebudayaan, ada undang-undang ekraf. Nah sekarang kementeriannya pun pisah gitu. Jadi nanti kita harus juga bisa jeli melihat itu. Next mungkin udah ya, karena seterusnya kita bisa diskusikan. Matur nuwun. Terima kasih Tita. Saya malah terkesima dan merasa peserta saya. Nah mungkin sebelum kita berdiskusi, kita masih punya waktu jam berapa Tita? Berarti kita masih punya waktu Tita
geser jam 3:30. Oh, oke. Kita mungkin minta tolong Teh Tita untuk mengawal sedikit tentang bagaimana kita menuju ke konsensus, membentuk manifesto, bagaimana kita memposisikan diri Kota Malang dengan kota media art, city of talent, sehingga kita punya formula bahasanya Teh Tita tadi untuk mengatakan bahwasannya Malang memang layak untuk menjadi kota kreatif dunia. Kalau beberapa diskusi kita sebelumnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita juga harus bisa berkontribusi ke kota-kota kreatif di dunia yang lain. Maka kita perlu sebuah formulasi, kesepakatan apa yang nanti kita akan tekankan menjadi guidance kita. Bersama bekerja dan bagaimana kita bergerak itu memberikan dampak, gitu kita. Bagaimana kita menjadi kota kreatif yang memberikan dampak tidak hanya ke pengembangan ekonomi kreatifnya tapi juga sektor-sektor yang lain. Mungkin sedikit mengulang bahwasannya kita Kota Malang sudah mengajukan diri dan disaring 2 kota di Indonesia yang direkomendasikan untuk dilakukan penilaian oleh UNESCO menjadi kota kreatif dunia mewakili Indonesia. 2 kota itu Kota Malang dan Kabupaten Ponorogo. Nah, di Kota Malang secara khusus kita ingin menjadi kota kreatif dunia di bidang media art. Kenapa kok media art? Karena ini adalah sebuah proses yang sudah kita lakukan riset secara mendalam, yang kemudian melihat potensi yang ada di Kota Malang, bahwasannya potensi utama kita terkait dengan karya dan sumber daya manusianya yang luar biasa. Dalam hal ini adalah 40% penduduk Kota Malang itu adalah usia muda, ditambah dengan jumlah mahasiswa yang ada di Kota Malang yang jumlahnya 300.000 orang. Jadi kalau di total penduduk di Kota Malang itu yang muda itu mungkin lebih banyak daripada yang tua, artinya lebih dari 50%. Yang kemudian karya dan kekaryaannya itu sebenarnya sudah sangat banyak di bidang media art. Di dalamnya implementasi yang terkait juga dengan teknologi. Nah, mungkin sedikit menuju ke sana, sebelum masuk ke FGD secara terklaster gitu, mungkin kita kasih kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum masuk ke diskusi terklaster gitu ya. Monggo teman-teman dari Bapak Ibu dosen maupun dari teman-teman mahasiswa dipersilahkan. Monggo. Oke. Selamat siang Teh Tita. Jadi kemarin kami itu sudah melakukan drafting dan memikirkan salah satunya untuk mewujudkan sustainable cities and communities itu adalah yang diangkat linguistik, Teh Tita. Salam satu jiwa, linguistik, iya. Cuman dalam pemikiran kami adalah untuk dorsiernya nanti bagaimana, karena kan kita masih belum ada pembuktian terkait atau buku yang mencetak tentang itu kaitannya dengan budaya, keeratan jiwa Aremania itu belum bisa kami jelaskan. Gimana itu Teh Tita? Monggo, langsung. Ya, kemarin itu kan kita ada diskusi dengan komite ya, diskusi internal. Nah itu sebenarnya ada upaya untuk menelusuri kembali Sasaji itu mulainya kapan, siapa yang memulai, mulainya dari mana, termasuk istilah Arema itu siapa yang mulai dan seterusnya. Jadi kalau ditarik mundur, kemarin pertanyaannya kan kalau memang berbasis budaya, benang merahnya apa, terus kenapa Toto media art gitu kan. Nah, kalau bedanya dengan Bandung kan tidak mulai dengan kerajaan. Sejarah kita tuh nggak ada untuk kerajaan karena Bandung tuh kota yang ujuk-ujuk gitu. Dan terus bilang
Saya kesini lagi harus dari kota, deng gitu. Tapi kan Malang enggak, Malang kan pasti sejarahnya ada. Nah ditarik dari situ, kemarin saya usulkan pakai istilah transformasi budaya. Jadi dulu yang kebersatuan orang-orang Malang di zaman kerajaan, terjemahannya ke sekarang dengan segala relevansinya, itu bentuknya ya yang sesaji dan arema tadi. Dan itu kan perwujudannya akhirnya ke budaya populer sebenarnya. Yang dilakukan di KK Singasari juga kan dengan bentuk game, film, yang sekarang apa Darah Biru Arema, terus apapun itu kan sebenarnya pengejantawahan dari perwujudan dari semangat persatuan tadi. Jadi kira-kira nanti trikinya gini, kita bisa punya konsep yang sangat dalam dan sebagainya, tapi yang namanya dosier itu kan terbatas karakternya. Jadi itu yang perlu diulik agak dalam lah, karena selain skill bahasa Inggris juga kan harus kelihatan, karena komite seleksi di UNESCO kan mereka cuma baca begini, nggak ngobrol langsung. Jadi saran saya kemarin juga buat website yang memang menjelaskan itu secara lebih elaborate. Jadi nanti kalau dia baca nggak ngerti, lihat websitenya bisa ngerti gitu. Mau pakai film, pakai animasi, apapun itu. Terus waktu proses, kalau bisa sih ada SK buat penyusun dosier, tapi manajer dosiernya harus jelas nih mindsetnya kayak menampung aspirasi tapi sambil punya ketajaman tadi. Kalau Bandung dulu dosiernya Kang Vicky yang mimpin ya, yang sekarang ketum ASICN. Ide dasarnya yang nulis jangan kebanyakan karena isi kepala pasti bakal nggak pernah sama, tapi minimal ide dasarnya dapat duluan. Mungkin itu dulu pancingannya. Oke, jadi memang salah satu kekuatan yang mungkin juga relate dengan Munyakult adalah penguatan budayanya. Dan Sasaji salah satu yang menonjol kan ya, di Kota Malang. Dan kalau implementasi terhadap media art itu sendiri, penggunaannya itu sudah mulai banyak di berbagai media dan karya gitu. Nah, mungkin relevansinya ke arah sana. Nah, mungkin begitu. Ada yang lain? Satu lagi? Oke, silakan dari mahasiswa. Ya, sebelumnya saya mau bertanya untuk poin yang pertama tadi. Kenalan dulu dong. Oh iya, maaf halo semuanya. Saya Seva dari Universitas Widyagama Malang. Sebelumnya mau bertanya ke Teh Tita. Tadi kan ada poin yang dijelaskan di situ bahwa kalau misalkan di Bandung itu sudah menerapkan sharing bike. Bike sharing apa? Yang di poin implementasi tadi? Apa kalimatnya? Sharing bike. Bike sharing. Iya, bike sharing, sorry. Iya, Itu kan kalau misalkan kita mau menerapkan di Malang, diimplementasikan di sini. Mohon maaf sebelumnya tanpa menyinggung. Indonesia kan masih tergolong di negara yang berkembang. Dan mohon maaf ini SDM-nya kan juga dikatakan juga masih berkembang. Beda dengan luar negeri yang kayak sudah percaya kalau misalkan mau isi bensin itu tanpa adanya petugas POM dan lain-lain. Itu bagaimana menerapkan bike sharing tadi itu di Malang dengan poin pertama yang saya anukan tadi mengenai SDM-nya. Ya, makasih. Ya, itu bike sharing salah satu demand kita ke kota. Kita bilang, Pemkot kita pengen punya bike sharing. Pemkot bilang, gimana caranya, nggak ada duitnya, nggak ada segala macam nggak bisa. Akhirnya kita bikin aja dengan cara, waktu itu kita bikin acara bareng sama United Nations Environmental Program. Anyway, ini ceritanya panjang, cuman kita ketika acaranya selesai, kita kewarisan 400 unit sepeda. Sengaja, karena emang kita pengen bikin bike sharing. Terus kan kita punya ahli tata kota, dosen-dosen ya, dosen planologi, arsitektur. Kita desainin shelter yang tidak menghalangi trotoar di 12 titik. Terus kita atur shelter itu, kita bagi sepedanya. Terus bike sharing itu kita jalankan dengan satu kelompok komunitas yang sudah kita latih. Jadi sepedanya digembok. Nah, masalah SDM rendah tadi itu sebenarnya kita kan namanya juga eksperimen ya. Makanya kita bilang
ini disewanya gampang sepeda itu. Jadi orang ninggalin KTP, sepedanya boleh pakai, bayar 5.000 perak. Terus itu rame banget, itu laku banget pas Car Free Day, hari Sabtu Minggu rame. Hari-hari biasa yang mengharukan adalah waktu selama ini berjalan ya, banyak ada kelompok anak-anak usia tanggung SMP gitu, mereka nggak punya KTP, tapi mereka bayar, terus alasannya apa? Mereka pengen belajar sepeda tapi nggak bisa beli. Jadi mereka nyobain sepeda kita gitu. Itu kan ya udah pakai-pakai. Ada lagi yang orang sudah dewasa tapi dia langganan terus. Ternyata kenapa? Ternyata dulu belum zamannya ojol ya. Belum ada Grab, belum ada Gosen, belum ada Gojek. Jadi dia tuh pakai sepeda itu untuk kerja. Dia jadi kurir. Jadi dia sewanya sekaligus sekian jam. Terus dia untuk kerja nganter-nganter barang. Jadi itu yang sebenarnya bikin kita, oh ternyata yang pakai ini. Jadi selama prototyping bike sharing itu berlangsung, kita juga sambil ngeriset yang butuh nih siapa, segmennya siapa, sehingga kita harus ngapain. Nah setelah itu bisnis modelnya kan cuma untuk sementara. Ketika wali kotanya ganti, ada upaya untuk bikin bike sharing yang kuncinya lebih kokoh, sistemnya lebih bagus. Tapi karena ada satu dan lain hal juga ternyata nggak jalan. Ternyata yang punya komunitas lebih jalan. Kira-kira gitu deh. Jadi kalau mau punya ya mungkin kawasan terbatas dulu, bikin aja kawasan kampus dulu gitu. Di ITB aja kita bikin gagal kok karena rasa kepemilikannya mahasiswa tuh sangat tinggi. Dibawa masuk ke unit mahasiswa, bawa ke kelas, aduh, terus nggak ada yang ngerawat. Ya udahlah parah. Susah. Siap, terima kasih. Nah mungkin itu ya teman-teman salah satu activity. Kenapa kok kata kreatif itu penting? Ada ideation, sesuatu yang di situ harapannya punya dampak besar. Nah, bike sharing ini sebenarnya salah satu cara untuk bagaimana kita memberikan manfaat gitu ya terhadap community, terhadap masyarakat ya. Jadi dilihatnya itu bukan hanya sebagai bagian dari program atau kegiatan supaya ada bike sharing, tapi secara prinsip idenya. Bagaimana ide-ide yang seperti ini di kota kreatif itu akan nanti banyak dan bisa terfasilitasi. Dan itu juga sangat erat kaitannya dengan teman-teman mahasiswa ya. Karena disitulah kalian bisa punya wadah nantinya ke depan untuk berkontribusi dengan ide-ide baru di situ ya. Oke, satu lagi ya, Mas Deta silakan. Baik, matur nuwun Pak Amar. Selamat datang Teh Tita. Perkenalkan nama saya Deta dari Universitas Brawijaya. Ada dua pertanyaan tapi sifatnya integratif sebenarnya. Tadi kan bicara soal prototyping. Mungkin kalau di bisnis kita kenal dengan MVP ya, minimum viable products. Bagaimana kemudian ideation awal sehingga kemudian muncul sepeda tadi, muncul yang lainnya. Karena kan saya yakin ini kaitannya dengan payung besar yang dibawa. Kalau Bandung desain misalnya, kalau Malang media arts misalnya begitu. Sehingga apa yang kemudian bagaimana proses untuk ketika pada awalnya emerge nih ideas untuk prototyping. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa melihat affordable loss kita. Kira-kira begitu. Affordable loss kita seberapa? Ngajar bisnis ya, Mas? Iya. Affordable loss kita seberapa? Kira-kira begitu. Jadi idenya ini the way the ideas emerge itu gimana? Sehingga kemudian kita juga bisa mengukur affordable loss kita. Nah, yang kedua adalah gimana caranya untuk funding? Karena ini ada potensi affordable loss. Kira-kira begitu, Teh Tita. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Pertama gini, kan itu kota desain datang belakangan ya. Jadi kita awal-awal tuh baru gerakan komunitas yang tadi orang rame-rame itu loh, kita foto bareng. Itu tuh sebenarnya gini, karena kita waktu itu tidak puas dengan Bandung waktu itu. Karena dulu kan hujan dikit banjir, jalanan bolong, sampah numpuk, wah ngaco deh. Terus kayak nggak diurus, tapi kalau kita mengeluh terus kan ya capek. Ya makanya yaudah kita kumpul terus kita bikin yang kita bisa. Kebetulan kita itu kebanyakan adalah seniman. Tadi kalau lihat di foto tuh kan ada yang VJ, ada yang anak distro, ada seniman, desainer, arsitek, musisi. Pokoknya semuanya rata-rata orang seni, orang desain, orang kreatif. Makanya yang kita tahu hanya proses kreatif.
Yang dulu belum ada istilah design thinking kan belum ada. Design thinking tuh nggak ada. Terus yang namanya MVP apa itu nggak tahu kita kan. Pokoknya kita kerjain yang kita bisa dengan cara yang kita ngerti. Nah cara kita ngerti kebetulan kalau tahu sejarah design thinking ya itu sebenarnya kan creative thinking yang diterapkan di sektor di luar desain. Jadi yang kita lakukan ya creative thinking. Prototyping itu adalah syarat dari creative thinking tadi. Karena kreativitas hasilnya ya karya kreatif gitu. Nah munculnya kenapa ada sepeda dan sebagainya itu karena kita lihat kayak Bandung masalahnya transportasi. Kira-kira bisa ngapain nih sepeda. Meskipun naik turun ya. Terus waktu kita bikin menyelamatkan hutan baksil. Yang kita buat tuh canopy walk. Istilah arsitekturnya canopy walk tapi kita bilangnya forest walk. Di mana orang berjalan sejajar dengan pohon dan tidak di bawah pohon gitu. Nah itu kan finansialnya pakai trik adalah yang sepeda tadi tuh karena kita kerjasama dengan UNEP, itu kita, jadi mereka bikin acara gede, konferensi internasional di Bandung, BCCF jadi mitra kreatif, karena itu kan UNEP bikin acaranya buat anak muda dan remaja dan anak-anak, kan harus senang ya, makanya kita bikin program yang ada sepedanya. Beres acara, itu kan sepedanya ditinggal buat kita, jadi itu trik yang dimana dananya tuh budgetnya tuh nggak di audit. Terus ketika kita bikin forest walk, itu juga pakai budget yang sebenarnya dari KLH yang sudah aman lah gitu, udah masuk ke dalam agenda itu juga. Jadi either kita kerjasama dengan kementerian, lembaga atau sponsor. Jadi waktu kita bikin aktivasi segala macam, kita cari sponsor yang memang interestnya sama dengan semangat kita. Nah kurang lebih gitu karena gerakan-gerakannya BCCF tuh kira-kira ada di 4 tahun pertama aja udah ada lebih dari 200 jejak fisik gitu ya. Nah kalau orang nanya awalnya sih emang kita punya slogan hidup adalah udunan. Hidup adalah pokoknya sumsum gitu. Sampai kita jual kaosnya gitu untuk beli hidup adalah udunan. Tapi belakangan kita pakai cara yang lebih cerdas yaitu tadi menyatukan dan kita belakangan kita sampai ngubah kebijakan loh. Karena kalau waktu kita mau bikin bangku mau bikin charging station gitu ya, bikin lampu di budgetnya APBD itu cuma ada mata anggaran bangku taman. Jadi waktu kita bikin charging station, si orang Pemkotnya bilang kalau nanti bikin tolong desainnya bikin agar si charging station bisa didudukin ya. Biar kalau diperiksa BPK, ayo ini dananya buat sarana duduk, mana nih? Oh bisa nih bisa didudukin, lalu charging station kayak gitu. Sampai akhirnya mereka belakangan punya mata anggaran sekarang public art udah ada. Jadi karena mereka melihat manfaatnya, jadi mereka malah mengikuti yang prototipe kita gitu. Pelan-pelan aja tapi persuasif. Gitu Mas Dita. Ya mungkin ini banyak inisiatif nih yang harus kita lakukan. Financial loss-nya tadi nggak loss karena kita nggak ngeluarin apa-apa. Ya, keuntungannya community dengan memanfaatkan ya mungkin secara kreatif postingan anggaran yang bisa memungkinkan mencapai tujuan dengan bungkus yang berbeda, mungkin begitu ya. Sehingga tujuan awalnya sudah tercapai itu. Nah, berikutnya dampaknya yang kita target gitu. Ya mungkin begitu. Nah, selanjutnya mungkin izin Tita boleh dibantu untuk menyiapkan untuk pembagian area diskusi dan juga topiknya, Tita, silakan. Oh, sama aku? Iya, boleh nggak? Mbak Santika tuh. Ya, Mbak Tika, boleh di depan juga. Nanti isi mejanya dicampur gitu kan, masa semua gitu. Biar homogen, heterogen. Baik, adik-adik dan juga Bapak Ibu dosen. Jadi sudah paham ya di sini bahwa kita ini akan merumuskan dasar-dasar untuk kita mengangkat media art sebagai gerbongnya Malang sebagai kota kreatif dunia 2025. Di dalam media art seperti yang sudah didiskusikan bersama Teh Tita, juga Bapak Ibu komite dan Bapak Ibu asosiasi dosen, itu ada 3 dasar yang dasarnya itu diambil dari SDGs ya. 3 dasar itu di dalam media art yang berhubungan dengan quality education yang
kedua adalah design work and economic growth. Yang ketiga adalah sustainable cities dan communities. Jadi tugas kita dalam 30 menit ke depan, jadi ini ada berapa meja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ada 6 meja. Jadi ke-6 meja itu akan dibagi menjadi satu topik. Untuk kira-kira dalam media art itu yang berhubungan dengan education itu apa sih gitu ya. Media art yang berhubungan dengan sustainable cities itu apa sih, dan media art yang berhubungan dengan economic growth itu apa, pertumbuhan ekonomi itu apa. Kalau di Bandung tadi yang diangkat itu adalah topiknya desain. Kalau kita yang diangkat itu topiknya adalah media art. Jadi Malang ini sebagai kota yang menghubungkan seni dan teknologi media art, seperti itu ya. Oke, siapa di sini mejanya yang berhubungan dengan pendidikan? Ada yang mau angkat? Pendidikan? Pendidikannya mau dibawa kemana yang berhubungan dengan media art? Saya bagi aja ya, ben gak kesuwen ya. Pendidikan? Ya, oke. Siapa pemimpinnya, nak sayang? Namanya siapa? Seva, pemimpin untuk pendidikan ya, media art. Oke. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4. Oke, yang kedua mau ngangkat apa nak? Ada pendidikan, ada sustainable cities, sama economic growth. Pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi aja ya, sudah dipilihkan sama Bu Sartika. Namanya siapa pemimpinnya? Oh siapa nak? Mas Rizal. Wildan. Oh ya, Mas Wildan mengangkat dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, mau milih apa sayang? Tentang apa? Sustainable Cities, SDGs nomor 11 ya. Ya, Sustainable Cities ya. Nanti sambil di googling ya. SDGs nomor 11 hubungannya dengan media art. Tadi SDGs nomor 8 ya nak ya. Oke. Loh, mau berdua serasa milik dunia milik berdua atau bergabung dengan bergabung. Oh iya, bergabung sini. Sini nak. Cewek-cewek di sini ya. Kursinya dibawa. Baik. Oke. Kalau kursinya kurang, diambil dari kursi sebelahnya. Tentang pendidikan juga ya? Iya, oke. Baik. Mau ngangkat tentang apa nak? Media art di dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malang. Sustainable ya? Ya, oke. Sustainable City itu di SDGs nomor 11. Jadi gimana sih peran media art itu di Sustainable Cities? Nanti per poin aja ya nak ya. 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Oke. Baik, sudah dibagi Teh Tita, Pak Amar, Mbak Okta. Nanti kita Bapak Ibu dosen yang melakukan ini ya, pembimbingan ke meja-meja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tita, Bu Sartika. Teman-teman mungkin sedikit ya mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Sartika. Jadi teman-teman coba menunjukkan peran atau aktiviti yang saat ini sudah pernah dan ingin dilakukan di kampus ataupun di komunitas teman-teman masing-masing. Misalnya di pendidikan, media art itu apa sih yang saat ini sudah terhubung dengan dunia pendidikan? Apakah ada bentuknya event ataukah dalam bentuk penerapan teknologi misalnya ya? Apakah ada dalam bentuk aktivitas program tertentu misalnya begitu ya? Nah, terus kemudian tentang economic growth, mungkin teman-teman dari economic growth coba berpikir ide-ide apa sih yang seharusnya implementasi media art terkait dengan bisnis atau pendorong ekonomi
yang saat ini bisa menjadi kebaruan gitu ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru. Seperti itu, ide-ide dan mungkin juga aktiviti yang ada di kampus adik-adik semuanya. Coba dikasih masukan. Mungkin dari Teh Tita ada yang mau disampaikan? Oh iya, oke. Jadi jangan takut salah sih, tinggal bikin aja di setiap meja bikin list gitu, kira-kira aspirasinya apa, sama yang Creative City Community, bagaimana media art itu selama ini sudah jadi mempengaruhi kota, apakah di kota saya sudah ada art instalasi karya seni yang sifatnya media gitu, nanti kita akan keliling supaya sambil ngecek ya. Ya, teman-teman, coba dibangun ide dan data ya. Kalau ada data, misalnya di Brawijaya, apa sih aktiviti yang terkait dengan media art misalnya ya? Saat ini ada karya kah yang terkait dengan media art, misalnya membuat VR, misalnya ya. Contoh implementasi penggunaan VR untuk tourism, misalnya begitu ya. Instalasi art untuk edukasi misalnya kayak gitu. Yuk kita ambil data dan ide yang ada di tempat masing-masing teman-teman. Bapak Ibu dosen juga penting ini kayaknya membuat listing activity dan kegiatan yang selama ini sudah ada dilakukan di kampus masing-masing. Kita sambil diskusi, mungkin Mas Nino, Mas Zeta, Pak Wiyata, yuk kita. Biar ini ya, kita perjelas berdiskusi. lagi. Boleh ya Pak Amar, saya bantu ya. Oke, di meja sebelah paling kanan tadi yang berhubungan dengan pendidikan. Media art dalam pendidikan ya. Oke, yang di tengah economic growth. Oke, media art yang so far ini kan anak-anak muda ini kan biasanya jauh lebih peka nih. Gagasan-gagasannya biasanya anak muda itu, mahasiswa itu lebih gila, lebih liar. Keluarkan semuanya yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik yang sudah pernah diketahui atau ide-ide baru. Boleh. Yang di sebelah depan juga economic growth juga ya. Oh, sustainability. Oke, sustainability city. Oke. Bagaimana Kota Malang ini di mata teman-teman mahasiswa, apakah sudah sustain? Ya, belum. Oke, kalau belum berarti ada ide-ide baru. Oke. Kalau yang di sini sustainable city juga. Oke, yang di sebelah sini pendidikan. Berarti ada dua tim yang berhubungan dengan pendidikan dan dua tim yang berhubungan dengan sustainable city dan juga ada satu tim yang berhubungan dengan economic growth. Gitu ya. Jangan takut salah teman-teman, karena ini adalah salah satu cara kita semua untuk saling mengkritisi dan saling bukan adu gagasan ya, tapi lebih bisa bebas untuk mengeluarkan ide-idenya. Jangan takut salah, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan semua ide-ide baru. Atau malah mungkin bisa keluar rumusan yang baru. Misalnya kalau tadi kata Pak Amar misalnya VR dalam proses pendidikan misalnya. Gitu. Yang berhubungan dengan media art. Saya rasa tadi materi dari Teh Tita dan juga Pak Amar penjelasannya juga sudah cukup jelas. Kira-kira kita butuh waktu berapa lama nih Pak Amar? Kita kasih waktu berapa lama? Kita bahas selama 15 menit. Oke, 15 menit. Liarkan saja imajinasinya. Pengennya di Kota Malang tuh ada apa sih? Gitu ya. Bahasa gampangnya gitu ya Pak Amar ya. Yang berhubungan dengan media art, yang terhubung dengan pendidikan, kemudian economic growth, dan sustainable city.
ada ide yang menarik yang sambil teman-teman berdiskusi di kelompok bisa mulai sambil menyampaikan ya, ada yang kelompok ini ide kami dari kelompok yang berdiskusi tentang sustainability city atau economic growth, gitu ya. Boleh nggak? Ada yang mewakili di kelompok ini sis? Masa belum ada? Ayo ada dong. Ini apa yang dibicarakan? Sustainable. Oke, ada nggak idenya tentang sustainable atau yang sudah pernah dilihat baik di kampus, di Kota Malang atau di kota lain yang bisa kita ini kan? Oh belum. Oke. Ya. Sustainable artinya kita itu berharap bahwa Kota Malang ini menjadi kota kreatif gitu ya. Yang di sana kita berharap sustainability-nya itu berlanjut bisa terasa kemauan untuk kita menjaga alam, memuliakan manusianya, dan juga membangun ekonominya itu secara komprehensif gitu. Tidak hanya ekonomi itu dibangun tapi alamnya rusak misalnya gitu. Tapi sekarang ini ngomong sustainability artinya kita itu juga merencanakan dengan baik untuk next generation, ya generasi kalian gitu. Idenya apa? Tadi di kelompok mana tadi nyebutin ada contoh yang di sini di MCC nih. Ada startup yang membuat solusi terkait penanganan sampah. Ada juga startup yang menangani kelebihan makanan supaya tidak dibuang. Misalnya begitu, itu bagian dari sustainability. Nah, bisa jadi kita juga akan membuat sebuah kebijakan kota untuk menciptakan banyak generate listrik dari sampah. Misalnya begitu. Bisa enggak tuh dilakukan dengan cara kreatif, mengintegrasikan antara pengelolaan sampah untuk membangun listrik dan juga melakukannya dengan kreatif sehingga menjadi destinasi wisata juga gitu. Destinasi edutourism misalnya ya. Contohnya tuh, bisa nggak kebayang kayak gitu. Sustainability. Nah di Malang itu ada tempat sampah besar yang itu dulu pernah sampai ada orang yang meninggal di sana karena tertimbun sampah. Katanya. Nah ini nggak sustain nih praktek-praktek kayak gitu tuh. Itu ya. Iya po, ada nggak ide dari teman-teman yang bisa di-present? Di sini ada nggak yang mau menyampaikan idenya atau temuannya? Terima kasih. Jadi ini tadi kami mengingat bahwa di daerah Dinoyo itu kan dulu ada pabrik keramik yang sekarang itu sudah benar-benar ditutup. Bahkan sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi sangat disayangkan kan. Lalu di daerah tersebut banyak sekali pengrajin keramik yang memang membuka usaha keramik di rumahnya. Jadi menurut saya kenapa Malang ini tidak kembali mengaktifkan pabrik keramik tersebut untuk wisata. Misalnya dengan membuka itu kita kan bisa menggait turis-turis untuk mengenal keramik lebih dalam gitu. Bagaimana cara pembuatannya, terus gimana sih dulu bisa ada keramik di Malang gitu. Terus apa lagi? Ya jadi kita ingin Dinoyo itu dijadikan wisata edukasi. Jadi jika disambungkan dengan media art ini kita bisa membuat video 3D yang menunjukkan kayak keramik itu terbuat dari apa, terus bahan-bahan keramik
bahan-bahan keramiknya dari awal, terus pembakarannya sampai bisa jadi keramik yang cantik. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Langsung berhenti. Ada yang mau nambahin? Ini bagus tuh. Artinya media art itu ternyata potensinya gede ya. Membangun sinergitas, membangun ekonomi dengan community, membentuk edukasi, potensi revenue baru gitu ya. Tidak hanya keramiknya aja gitu ya. Nah itu contoh tuh media art terimplementasi membangun revenue model yang dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari produknya saja, tapi edukasinya bisa membentuk, mungkin pertunjukan ya bisa jadi dalam bentuk pertunjukan, nah gitu ya. Oke semangat, tulisannya didigitalkan ya, supaya nanti bisa didokumentasikan ya. Oke, di sini ada nggak yang mau menyampaikan? Oh masih didiskusikan, jangan lama-lama diskusinya, kita masih punya waktu kurang 2 menit. Oke, di sana. Ada lagi? Satu lagi ini. Jadi kan kita tema di sini mengambil dari sustainability city and community. Ide yang kami dapat pertama dari hasil conference kemarin ada proyek namanya Malang Merona. Dia tuh mengangkat tema topengan dan sudah 8 tokoh dan di sini untuk sustainability-nya tuh kita pengen menyadarkan masyarakat untuk pemilahan sampah dan implementasinya tuh tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di kota-kota itu diberikan kayak gambar atau karakter dari tokoh-tokoh Malang topengan itu. Iya, jadi misalkan di karakter ini usus sampah organik dan lain-lain. Jadi masyarakat tuh bisa lebih ingat lah dari tokoh-tokoh tersebut. Lalu ide yang kami dapatkan juga melalui kayak ini karena saya berasal dari Bogor, di Bogor namanya Taman Coret-Coret. Gitu, Taman Coret-Coret emang kayak ada suatu wilayah ya sekitar 10 kali 5 gitu. Itu isinya tembok-tembok dan itu bebas diisi mural apa aja gitu. Karena emang ini mengangkat media art ekosistem, mungkin ada suatu wadah tempat yang emang menyediakan bagi para seniman-seniman untuk naruh karyanya di situ gitu. Dan oh ya tadi juga untuk tempat sampah tadi kita bisa promosikan ya lewat radio atau iklan dan lain-lain gitu untuk pengenalannya. Lalu Oke, mungkin lebih jelasnya saya tambahin lagi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Wildan mengenai sampah, pemilahan sampah tadi, karena sampah itu kan pembuangannya harus dipilah gitu kan, lebih baik dipilah supaya pengolahannya itu lebih bisa berkelanjutan kayak gitu. Yang sampah kering ya sampah kering, yang sampah basah kayak gitu. Supaya masyarakat itu lebih gampang, lebih mudah untuk memilah. Kita itu berencana untuk kita punya ide untuk untuk mempublikasikan ide kami itu melalui kartun atau iklan dengan karakter-karakter yang ada di Malang gitu, yang ada di budaya Malang melalui topengan kayak gitu. Jadi kalau misalnya karakter-karakter ini diiklankan atau dibuat video-video pendek gitu yang disiarkan di kanal-kanal media sosial, orang-orang itu bakal lebih mudah untuk mengingat gitu. Oh, kalau karakter ini berarti untuk sampah organik kayak gitu misalnya. Jadi orang-orang itu lebih mudah untuk melakukan pemilahan sampah. Lalu kami juga punya ide untuk yang sustainability tadi, ide dari Teh Tita tadi ada bangku yang juga berfungsi sebagai charging port. Nah, Mas Wildan tadi memberi masukan kalau misalnya
di luar negeri itu ada trotoar yang kalau diinjak itu bisa mengenerate electricity. Nah, kami mau memadukan ide yang sudah ada, yang sudah diterapkan dengan ide yang berasal dari luar. Itu charging portnya itu di supply energinya melalui trotoar yang bisa nge-generate electricity kalau misalnya diinjak. Nah, gimana caranya kita mempersuasi orang-orang supaya bisa lebih suka untuk jalan gitu. Itu kita bisa mengimplementasikan ide sebenarnya sudah ada contohnya di luar negeri, itu staircase itu tangga. Tangga kalau misalnya diinjak itu dia bisa mengeluarkan bunyi beatbox begitu. Jadi kan lebih menarik tuh. Terus jadi orang-orang itu bisa lebih tertarik untuk berjalan di trotoar yang bisa mengenerate electricity ini. Terus ide kita yang ketiga itu tentang aplikasi untuk menyalurkan food waste. Jadi teman-teman dari UB ini kan dari Fakultas Pertanian, jadi mereka itu aware banget sama yang namanya food waste dari limbah rumah tangga begitu. Nah, kami akhirnya mempunyai ide untuk membuat aplikasi yang menyalurkan food waste nggak cuma untuk limbah rumah tangga, tapi juga untuk makanan-makanan yang tidak terjual di hari itu gitu. Misalnya dari supermarket atau restoran kayak gitu. Kalau misalnya yang masih layak makan seperti sayuran yang deform, itu kan biasanya ditolak sama supermarket ya Pak ya. Nah itu bisa disalurkan melalui aplikasi penyalur food waste ke orang-orang yang lebih membutuhkan dengan harga yang lebih murah. Nah untuk makanan yang sudah tidak layak, untuk sampah-sampah organik begitu atau sampah rumah tangga itu bisa dijadikan pupuk dengan disalurkan juga melalui aplikasi ini, begitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi kelompok lain, ini keren sekali soal sustainable city berhubungan dengan apa ini tadi namanya limbah, sampah, kemudian ikon dari topeng Malangan sebagai penanda mana sampah organik dan sampah non organik gitu ya. Kemudian ada juga soal trotoar yang bila diinjak itu bisa meregenerate electricity. Oke. Kemudian yang ketiga tadi soal limbah food waste itu tadi ya. Oke. Oh, taman coret-coret. Oke. Tembok derita gitu ceritanya. Iya kan ruang coret-coret kan. Kalau di Bogor, maaf ya. Kalau di Bogor tadi kata Mas Wildan itu taman coret-coretnya berbentuk dinding ya kan. Nah kami mau memberi ide untuk Kota Malang gimana kalau misalnya taman coret-coretnya tuh dalam bentuk digital. Jadi mungkin ada layar atau bagaimana gitu ya. Yang kalau misalnya mau mengsubmit karya di situ bisa melalui website begitu. Jadi lebih ke arah digital gitu, nggak yang beneran dicoret-coret begitu. Oke, thank you. Jadi lebih kolek karya teman-teman secara bebas tanpa kurasi gitu ya maksudnya ya. Di sebuah platform digital gitu. Oke nih Pak Amar. Oke nih, jadi siapapun boleh curhat dalam bentuk karya gitu ya. Tanpa dikurasi. Ya oke. Oke, saya paham keresahan teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Kalau aplikasi soal food waste itu tadi menarik juga karena sebenarnya limbah sampah rumah tangga atau makanan atau restoran setahu saya memang sangat dibutuhkan apalagi untuk para peternak maggot. Ya kan? Peternak maggot butuh limbah dari sampah rumah tangga, sampah makanan, hanya saja distribusinya yang susah. Mungkin dengan aplikasi food waste ini mempermudah kali ya. Oke. Nice, ayo dari kelompok mana lagi? Yang ini tadi udah ya? Belum ya? Udah dong, belum ya? Ayo siapa yang mau berbicara? Gak apa-apa, gak usah takut ya.
Oke, di sini tadi kan tentang sustainable kota Malang. Nah, kita tuh lihatnya dari kayu tangan. Nah, di kayu tangan ini itu menurut kita nih kayak dia itu hanya mencerminkan kayak copy paste dari segi kayak di Malioboro. Nah, itu kayak kurang mencerminkan kota Malang aslinya gitu. Nah, terus kita ini punya ide gimana kalau seumpamanya di Kota Malang itu ada kayak sebuah museum. Nah, museum ini itu menjelaskan tentang bagaimana pertama kali Kota Malang ini dibentuk. Jadi kayak emang memberikan Kota Malang itu sendiri gitu. Nah, mungkin kayak kesenian dari berot, nah kayak gitu. Terus topeng itu juga bisa masuk. Nah, nanti di dalam museum itu nanti ada teknologi yang digunakan. Jadi kayak seumpamanya nih, kamu pengen tahu ini, oh ini mencari kata tentang apa sih? Itu tinggal di screen. Jadi tinggal di scan aja. Kalau enggak, kita buat kayak touch screen juga bisa. Jadi tinggal kita pengen tahu nih, nanti ada teknologi, kita tinggal gini, ada yang bercerita. Nah kayak gitu. Terus habis itu tentang souvenir juga. Jadi beberapa dari kita ini pernah kayak keluar Pulau Jawa, terus kayak kok souvenirnya kurang gitu kan. Nah, di sini kita juga mau ngasih bahwa Kota Malang ini juga punya souvenir-souvenir yang banyak dan itu pun kreatif juga. Nah, di situ itu juga bisa dimasukkan di dalam museum ini. Jadi museum ini adalah dibuat untuk merangkul semua ide-ide kreatif. Nah, masuk di situ. Jadi kita bukanya itu umum, apapun ide kalian, ayo masukkan kayak gitu. Nah, terus kayak dari interior, kita juga mau bikinnya tuh dari daur ulang sampah. Jadi kita memberdayakan untuk kayak ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nggak tahu nih mau kerja apa. Nah, kita memberdayakan mereka untuk, ayo kita buat interior untuk museum ini, tapi dari limbah-limbah sampah yang nggak digunakan. Nah kayak gitu. Sama kalau bisa juga festival-festival yang ada kesenian tradisional itu terus ada. Jadi festivalnya ini tiap hari kita lakukan supaya orang-orang Malang itu mengenal. Nah nanti untuk generasi selanjutnya itu juga akan terus tahu, oh ternyata Kota Malang tuh seperti ini ya, kayak gitu. Itu sih ide dari kita. Coba saya review ya, correct me if I'm wrong. Kalau dari, ini dari mana, kampus mana? Widya Gama, semua? Oke. Tadi tentang rasanya kayu tangan ini kurang Malang gitu kan? Pak Amar. Sepakat. Oke. Terus kemudian lebih diperkuat lagi soal budaya tradisi gitu ya, yang khas Malang, benar-benar Malang. Kalau berot sebenarnya sudah budaya baru ya, sudah budaya baru karena mungkin akan kita kembalikan lagi tradisi bantengan yang asli Malang ya. Oke, terus kemudian juga soal apa tadi? Oh ya, museum. Museum tentang Kota Malang gitu kan, dari awal sampai akhir. Bukan sampai akhir, sampai sekarang gitu kan, perjalanan Kota Malang gitu secara digital dan atau mungkin VR yang lebih bisa diterima oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu. Itu tadi ya, bener ya? Ada lagi? Ada yang kurang saya? Oh, souvenir. Oke, berarti adalah butuh satu souvenir otentik khas Kota Malang, iya kan? Gitu ya? Oke. Bisa kita catat nih Pak Amar nih. Keren. Oke. Waktu kita, saya sudah dibisik-bisik ternyata waktu kita habis Pak Amar. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Apakah kita... Nanti kita kumpulkan. Oke. Idenya mohon perwakilannya nanti kumpul dan dibuat dalam bentuk digital, nanti dikumpulkan. Oke. Bisa mungkin apa ya, diketik sederhana gitu kali ya? Iya, boleh.
pakai apa? Pakai WordPad atau mau pakai Ya boleh dibentuk note, baik Word ataupun note biasa boleh. Nanti dikumpulkan aja dari masing-masing ke dosennya ya. Kalau dari Widyagama ke Bu siapa tadi? Bu Hanif, kalau yang dari Unmer mungkin dikumpulkan aja dari satu. Iya, nanti jadi kita satu aja. Atau perwakilan masing-masing nanti kumpul di sini di Iya. depan untuk dicatetin ya. Nah, gitu. Jadi mungkin Kumpulin ya. kalimat per kalimatnya bisa dirapikan, poin-poinnya bisa dirapikan, rangkumannya secara runut nanti bisa dikumpulkan ke Bu Sartika kemana ya? Harusnya ke Bu Sartika. Harusnya ke Bu Sartika. Nanti jangan buru-buru pergi dulu ya. Nanti kita kumpulkan dulu hasil diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian setelah ini kita akan Cukup ya. Cukup, ya. Nanti diumumkan. Oh, hasil manifestonya akan diumumkan. Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa. Sebenarnya kita berharapnya di antara kita ini tadi ada para pelaku UMKM juga, cuman mungkin karena sedang sibuk di hari terakhir gelaran Femix. Tapi it's okay, saya rasa ide-ide teman-teman semua mahasiswa yang hadir di sini sudah sangat luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan untuk conference kita pada siang hari ini. Yeay, luar biasa, terima kasih teman-teman. Saya mewakili rekan-rekan AACE dan juga sekaligus panitia Femix mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas partisipasi dan ide gagasan yang luar biasa. Saya Oktarika, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wildan, boleh dibantu dikumpulin ya yang lain ya. Bu, nanti dikasihkan Bu Sartika. Iya, perwakilan dari masing-masing kelompok bisa bergabung di satu meja di tengah. Perwakilan saja untuk mengumpulkan hasil diskusi setiap tema. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.